Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astuyastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Jaman selaku moderator yang akan membawakan presentasi pada kali ini. Ada teman saya Anggi Imam Subagja sebagai pemateri dan teman saya Lingga Kalamutamar sebagai pemateri. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah keuangan, Bapak Yasir Maulana SEM dan teman-teman manajemen kelas 9 yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini kelompok kami akan membawakan tentang analisis saham. Teman-teman udah tahu kan yang namanya saham. Nah, sebelum melakukan menanaman saham pada suatu perusahaan, sebaiknya kita terlebih dahulu untuk menganalisis terlebih dahulu kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Nah, ada juga yang bertanya, apa itu analisa saham? Itu proses mengevaluasi saham perusahaan untuk menentukan apakah harga saham tersebut mencerminkan nilai sebenarnya untuk memprediksi arah pergerakan harga saham di masa depan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Lingga Kalamutamar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jenis-jenis analisis saham. Nah, analisis saham itu ada tiga. Yang pertama itu ada jenis analisis saham fundamental, teknikal, dan kuantitatif. Analisis saham fundamental. Analisis fundamental berfokus pada kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini melibatkan penilaian laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas, serta penggunaan rasio keuangan seperti price to earnings ratio atau PR, return on equity (ROE), dan debt to equity ratio untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. Yang selanjutnya itu ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal menggunakan data historis harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Alatnya itu seperti grafik harga saham, indikator teknikal seperti moving average dan relative strength index atau RSI membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren pasar. Dan yang terakhir itu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif mengandalkan metode matematika dan statistik, termasuk penggunaan machine learning dan data mining untuk menemukan pola dalam data historis saham. Ini memungkinkan investor untuk membuat prediksi yang lebih akurat berdasarkan analisis data besar tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada rasio keuangan penting. Rasio keuangan adalah alat penting dalam analisis fundamental. Price to earnings ratio atau PIR mengukur mahal atau murahnya harga saham dibandingkan laba per saham. Return on equity atau ROE menunjukkan profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan ekuitas pemegang saham, dan debit to equity ratio membandingkan pembiayaan perusahaan melalui utang dan ekuitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Lingga Kalamutamar. Lalu selanjutnya pemateri yang kedua akan dibawakan oleh Saudara Anggi Imam Subagja. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada moderator ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di sini ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini adalah metode untuk menganalisis pergerakan harga suatu aset seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan menggunakan data historis harga dan volume perdagangan. Nah, di sini ada tujuannya itu yaitu untuk memprediksi arah pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan data historis dan alat yang digunakan. Selanjutnya ada grafik harga saham, yaitu membaca pola dan tren harga saham. Contohnya itu seperti mengetahui harga di masa depan berdasarkan pola-pola yang muncul dalam grafik harga chart atau indikator teknik lainnya. Yang seperti di sini dicantumkan yaitu indikator teknikal seperti moving average, RSI, relative strength index, atau
MACD atau Moving Average Divergence. Selanjutnya ada volume perdagangan untuk mengukur kekuatan tren. Maksudnya di sini setiap perusahaan menggunakan analisis ini agar bisa memperhitungkan faktor fundamental seperti kinerja perusahaan atau kondisi ekonomi, melainkan fokus pada tren dan sinyal yang muncul dari data pasar itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya ada pola grafik dalam analisis teknikal. Yang pertama itu ada head and shoulders, yaitu menandakan pembalikan tren ya. Ini bukan merek sampo. Jadi head and shoulder itu maksudnya merupakan pola dari analisis teknikal ini, yaitu merupakan pola pembalikan yang menandakan perubahan arah tren. Maksudnya itu biasanya terdiri dari 3 puncak. Yang pertama itu ada 2 puncak lebih rendah di sisi kiri dan kanan. Shoulders itu yang dinamakan shoulders itu ada sisi kiri dan kanan, dan 1 puncak lebih tinggi berada di tengah, yaitu head. Pola ini menunjukkan kemungkinan pembalikan tren naik menjadi turun, sehingga dapat mengetahui naik turunnya grafik dengan memakai pola ini. Yang kedua itu ada double top bottom atau menandakan pembalikan tren. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi dari poin yang kedua ini itu terbentuknya ketika harga mencapai puncak, yaitu hampir sama seperti yang 2 kali sebelumnya, kemudian berbalik lagi ke bawah atau turun. Nah, jadi hal ini dapat mengindikasikan pembalikan tren dari naik ke turun. Nah, double bottom di sini terbentuk ketika harga mencapai dasar yang hampir sama 2 kali kemudian berbalik naik. Nah, hal ini juga dapat mengindikasikan pembalikan tren dari turun ke naik. Nah, begitu seterusnya. Oke, selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu support and resistance. Maksudnya adalah ketika level harga di mana aset cenderung berhenti turun dan berbalik naik. Hal ini merupakan level yang dianggap sebagai lantai harga. Nah, itu merupakan dari support. Sedangkan resisten itu adalah level harga di mana aset cenderung berhenti naik dan berbalik turun ke bawah. Hal ini juga adalah level yang dianggap sebagai langit-langit harga. Nah, begitu juga seterusnya. Support dan resisten ini digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik di mana yang berpotensi pembalikan atau kelanjutan harga saham. Selanjutnya ada analisis kuantitatif, yaitu tujuan ya. Poin pertama itu ada tujuan menggunakan model statistik dan matematis untuk menganalisis data saham. Yang kedua ada model harga opsi, yaitu Black School model. Yang ketiga ada machine learning, menggunakan algoritma untuk memprediksi pergerakan harga. Yang terakhir ada data mining, mencari pola dalam data historis saham. Nah, kesimpulannya jadi analisis kuantitatif itu adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik atau mengukur variabel dan menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi pola tren dan korelasi dalam data melalui teknik statistik seperti regresi, analisis korelasi, atau uji hipotesis. Nah, pendekatan ini juga sering digunakan atau dikatakan dalam ilmu sosial, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya yang menggunakan metode ini untuk membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Baik, selanjutnya ada perbandingan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental dan teknikal ini adalah dua pendekatan utama dalam menganalisis pasar finansial. Ya, di sini ada tabel perbandingan ya, seperti yang kami cantumkan. Aspeknya ada fokus, itu ada alat, dan juga waktu. Di sini ada dua perbandingan, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Yang pertama itu di fokus, analisis fundamental lebih kepada kinerja perusahaan dan industri. Sedangkan untuk analisis teknikal itu lebih merujuk ke pola harga dan volume saham. Untuk di alat, analisis fundamental memakai laporan keuangan dan juga rasio keuangan. Dan sedangkan analisis teknikal itu memakai grafik harga dan indikator teknikal.
Dari segi waktu, analisis fundamental itu merujuk kepada waktu jangka panjang, cocok untuk investasi, dan analisis teknikal itu untuk jangka pendek atau bermain trading di pasar modal. Nah, sebenarnya sih masih banyak lagi terkait perbandingan ini, tapi hanya sedikit yang kami cantumkan. Untuk kesimpulannya itu analisis fundamental fokus pada faktor-faktor ekonomi yang merujuk kepada faktor keuangan dan juga bisnis yang dapat mempengaruhi nilai aset seperti laporan keuangan, kondisi ekonomi dan juga kebijakan pemerintah. Tujuan utamanya yaitu untuk analisis fundamental ini adalah untuk menilai intrinsik suatu aset dan memprediksi pergerakan harga jangka panjang. Sedangkan untuk analisis teknikal ini lebih kepada mengandalkan data harga, data volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Teknik ini menggunakan berbagai indikator dan pola grafik seperti yang dicantumkan di sini, ada grafik harga dan indikator internal untuk mengidentifikasi tren dan titik masuk keluar pasar. Nah, jadi kita simpulkan perbandingan analisis fundamental dan teknikal ini, perbedaan utamanya itu analisis fundamental lebih fokus pada faktor ekonomi dan kinerja perusahaan, sedangkan untuk analisis teknikal ini lebih fokus kepada data harga dan pola pasar. Selanjutnya ada pendekatan analisis saham yang sering digunakan. Yang pertama itu ada value investing. Selanjutnya ada fokus pada mencari saham under value berdasarkan analisis fundamental. Yang ketiga ada growth investing. Selanjutnya ada fokus pada mencari saham yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang keempat ada momentum investing. Nah, yang terakhir ada fokus pada saham yang sedang berada dalam tren naik. Dia lebih merujuk kepada tren naik. Ini merupakan pendekatan analisis saham yang sering digunakan. Selanjutnya ada keuntungan dan juga tantangan. Keuntungan di sini ada memahami nilai saham lebih baik dan lebih cermat lagi. Selanjutnya ada membantu juga pengambilan keputusan investasi. Terkait pengambilan keputusan itu dengan memakai analisis ini adalah merupakan keuntungan karena bisa membantu dalam mengambil keputusan untuk seorang investor gitu. Yang terakhir ada mengurangi risiko investasi. Nah, bisa juga dengan memakai analisis yang dua ini merupakan metode untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko investasi. Nah, tantangannya ada bisa kita temukan analisis ini bisa juga memakan waktu dan membutuhkan keahlian yang khusus. Jadi kita harus memperdalam lagi dan meneliti dan mengkaji ulang lagi terkait analisis yang cocok untuk kita pakai sehingga kita dapat bermain atau menganalisis saham menggunakan metode yang tepat. Yang kedua ada prediksi harga saham tidak selalu akurat. Nah, betul sekali karena harga saham itu selalu naik turun dalam beberapa detik sekarang dan detik 5 menit kemudian itu sangat berbeda. Jadi prediksi harga saham itu tidak bisa dipastikan dan tidak selalu akurat. Yang terakhir itu ada faktor eksternal seperti politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar. Nah, contohnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menghambat atau mempengaruhi pangsa pasar. Nah, hal ini juga menyebabkan atau menghambat kita untuk menggunakan kedua metode analisis tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Anggi Imam Subagja. Baik, kesimpulan dari presentasi tersebut adalah analisis saham adalah proses yang penting bagi investor untuk mengevaluasi, memprediksi pergerakan harga saham. Terdapat dua pendekatan utama dalam analisis saham, yaitu yang pertama ada analisis fundamental dan yang kedua ada analisis teknikal, serta pendekatan tambahan seperti analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis fundamental berfokus pada evaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, serta faktor eksternal seperti kondisi industri dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menilai integritas saham dan mencari saham yang
yaitu harga lebih rendah dari nilai sebenarnya. Lalu yang kedua ada analisis teknikal, yaitu mengandalkan data historis harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Dengan menggunakan grafik harga dan indikator teknikal seperti Moving Average dan RSI, investor dapat mengidentifikasi tren dan pola, mengidentifikasikan potensi pembalikan atau kelanjutan harga saham. Dan yang ketiga ada kuantitatif, analisa kuantitatif, melibatkan penggunaan model matematis dan statistik serta teknologi seperti machine learning untuk menganalisa data besar atau menentukan pola yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, namun kombinasi dari ketiganya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang potensi saham. Keberhasilan dalam analisis saham tidak hanya bergantung pada teknik yang digunakan, tetapi juga pada pemahaman pasar yang mendalam, pengolahan risiko yang baik, dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan perubahan kondisi pasar. Secara keseluruhan, analisis saham yang tepat dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang berinformasi dan mengoptimalkan keuntungan, dan meminimaliskan risiko investasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.